Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan membahas tentang materi pencocokan kurva atau kurva fitting, interpolasi, dan ekstrapolasi. Yang beranggotakan yang pertama Mila Deliana dengan NIM 12020700043 dan yang kedua Nyimas Endang Permatasari dengan NIM 12020700055. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Winda Setia MSC selaku dosen Fisika Komputasi dan teman-teman kelas 6B yang saya banggakan. Untuk pemaparan materi pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri yaitu latar belakang. Kecepatan akses data merupakan salah satu faktor terpenting pada kestabilan kinerja jaringan. Seringkali kinerja jaringan terganggu atau tidak efektif, bahkan cenderung merugikan pada saat menurunnya kecepatan kinerja sistem. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sistem yang bekerja pada tiap komputer, sistem perkabelan, mekanisme pemasangan router, dan hal lainnya yang mungkin menjadi penghambat kinerja jaringan. Para rekayasawan dan ahli ilmu alam sering bekerja dengan sejumlah data diskrit yang umumnya disajikan dalam bentuk tabel. Data di dalam tabel mungkin diperoleh dari hasil pengamatan di lapang, hasil pengukuran di laboratorium, atau tabel yang diambil dari buku-buku acuan. Masalah yang cukup sering muncul dengan data tabel adalah menentukan nilai di antara titik-titik diskrit tersebut tanpa harus melakukan pengukuran lagi. Masalah ini tidak bisa langsung dijawab karena fungsi yang menghubungkan perubahannya dengan perubahan X tidak diketahui. Salah satu solusinya adalah mencari fungsi yang mencocokkan fit titik-titik data di dalam tabel-tabel. Pendekatan seperti ini di dalam metode numerik dinamakan pencocokan kurva atau kurva fitting. Maka dari itu penulis membahas mengenai pencocokan kurva atau kurva fitting, interpolasi dan ekstrapolasi agar pembaca memahami metode yang mencocokkan titik data dengan sebuah kurva fitting. Fungsi akan memudahkan peningkatan teknologi oleh rekayasa. Selanjutnya itu Pembahasan pertama yaitu kurva fitting, yang kedua metode pencocokan kurva, yang ketiga contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama adalah kurva fitting. Kurva penyesuaian atau kurva fitting adalah kurva yang melalui titik-titik yang diketahui. Kurva ini ada dua jenis, yaitu yang berbentuk regresi dan yang melalui semua titik-titik tersebut yaitu polinomial. Untuk regresi dilakukan dengan metode least square dan yang polinomial dengan interpolasi di mana derajatnya adalah n-1, n adalah jumlah titik. Selanjutnya akan dibahas oleh Mila Deliana. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai metode pencocokan kurva. Yang pertama di sini yaitu ada interpolasi. Interpolasi dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama interpolasi linear, yang kedua interpolasi kuadrat, yang ketiga interpolasi Newton, dan yang keempat interpolasi Lagrange. Nah, untuk pengertian interpolasi sendiri, di sini interpolasi adalah teknik untuk mendapatkan fungsi yang melewati semua titik dari sebuah set data diskrit. Dari fungsi yang didapat, nilai suatu data pada titik tertentu dapat dihitung. Proses interpolasi melibatkan penentuan suatu fungsi fx, di mana y sama dengan fxi. Fungsi ini dapat berbentuk fungsi polinomial, fungsi trigonometrik, atau fungsi eksponensial. Tetapi fungsi ini harus kontinu, sehingga bisa didiferensiasi dan integrasi secara numerik dengan mudah. Berdasarkan properti ini, fungsi polinomial adalah fungsi yang paling mudah untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Fungsi interpolasi harus melewati semua titik data yang ada dengan tepat. Apabila titik-titik data tidak dilewati dengan tepat, maka fungsi yang didapat disebut fungsi aproksimasi. Nah, di sini disajikan contoh. Kita mempunyai beberapa nilai y pada sumbu x yang bukan merupakan nilai x dari data. Maka nilai y pada x tersebut harus dihitung dengan menggunakan fungsi interpolasi fx. Nah, di sini disajikan 6 data ya. Nah, pada data x di sini ada data 1, 2,5, 3, 5, 6, dan 7. Kemudian untuk data Y di sini yaitu 13,5, 16, 21, 39, 50, dan 55. Nah, kemudian
Untuk interpolasi linear, bila dua titik xj dan fj dan xj tambah 1, fj tambah 1 dihubungkan sebuah garis lurus, maka untuk setiap x yang ada di antara xj dan xj tambah 1 dapat dinyatakan sebagai x dikurangi xi sama dengan theta dalam kurung xi ditambah 1 dikurangi xi sama dengan theta h 0 lebih kecil dari theta lebih kecil dari 1. Dari persamaan tersebut dapat diubah menjadi theta sama dengan x dikurangi xj per xj ditambah 1 dikurangi xj equal fx dikurangi fj per fj ditambah 1 dikurangi fj. Sehingga fx equal fj ditambah theta dalam kurung fj tambah 1 dikurangi fj sama dengan fj ditambah theta nabla fj sama dengan fj ditambah theta nabla fj ditambah 1 sama dengan fj ditambah theta delta fj ditambah setengah. Secara analitis, fx dapat didekati dengan P1x sama dengan fj ditambah x dikurangi xj per xj tambah 1 dikurangi xj dalam kurung fj tambah 1 dikurangi fj. Suatu fungsi linear dalam x yang memenuhi P1x sama dengan fj sama dengan fj f xj P1 xj tambah 1 sama dengan fj tambah 1 sama dengan f xj tambah 1. Interpolasi linear sebagai contoh pada tabel diferensial berikut yaitu tabel dari pangkat negatif x, di mana hasil x yaitu 0,90, 0,91, 0,92, 0,93, 0,94, 0,95, 0,96 dan hasil fx sama dengan pangkat negatif x adalah 0,4066, 0,4021, 0,3985, 0,3946, 0,3867, 0,3867, 0,3829. Untuk hasil deltanya sendiri untuk 0,90, untuk 0,91 negatif 41, untuk 0,92 yaitu negatif 40, untuk 0,93 yaitu negatif 39, untuk 0,94 yaitu negatif 40, untuk 0,95 yaitu negatif 39, untuk 0,96 yaitu negatif 38. Untuk delta pangkat 2 nya sendiri untuk hasil dari x nya itu 0,90 sama dengan 0, 0,91 sama dengan 1, 0,92 yaitu negatif 1, 0,39 negatif 1, untuk 0,94 yaitu 1, untuk 0,95 yaitu 1, untuk hasil 0,96 yaitu 0. Dari tabel bahwa diferensi yang pertama yaitu pada kolom ketiga mendekati konstan sehingga mendekati interpolasi linear. Misalnya f dikali 0,934 sama dengan 0,3946 ditambah 0,4 dikali negatif 0, 0,040 sama dengan 0,3930. Yang ketiga ada interpolasi Newton. Bentuk umum dari polinomial Newton adalah Pn dikali x sama dengan A0 ditambah A1 dikali x dikurangi x1 ditambah A2 dikali x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2 sampai An dikali x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2 dengan jumlah data n ditambah 1 koefisien A0, A1, A2 sampai An dapat dicari dengan substitusi data yang ada seperti x1, f dikali x1, yang kedua x2, f dikali x2, yang ketiga x3, f dikali x3 sampai dengan xn, f dikali xn. A0 didapat dari Pn dikali x1 sama dengan A0 sampai sama dengan f dikali x1. A1 didapat dari Pn dikali x
2 sama dengan A0 ditambah A1 dikali X2 dikurangi X1 sama dengan F dikali X1, atau A1 sama dengan F dikali X2 dikurangi A0 dibagi X2 dikurangi X1 sama dengan F dikali X2 dikurangi F dikali X1 dibagi X2 dikurangi X1. Untuk bentuk persamaan tersebut bisa disebutkan dengan perbedaan terbagi atau divide difference yang dapat didefinisikan dengan menggunakan notasi F sebagai berikut, yaitu F dikali X1, X2 sama dengan F dikali X2 dikurangi F dikali X1 dibagi X2 dikurangi X1. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mila Deliana. Dipersilahkan. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai interpolasi Newton. Untuk mencari interpolasi antara dua titik XI dan XI tambah 1, dibuat sebuah garis lurus di antara kedua titik tersebut seperti pada tampilan gambar ini. Nah, di sini titik X dapat dicari dengan menggunakan persamaan garis yang melalui dua titik, di mana Y sama dengan Fx atau Y sama dengan Fix, di mana XI kurang dari X XI ditambah 1. Persamaannya, Y dikurangi YI per YI ditambah 1 dikurangi YI sama dengan X dikurangi XI per XI ditambah 1 dikurangi XI. Diturunkan kembali menjadi Y dikurangi YI sama dengan X dikurangi XI per XI ditambah 1 dikurangi XI. Di dalam kurung YI ditambah 1 dikurangi YI. Dan diturunkan kembali menjadi Y sama dengan YI ditambah X dikurangi XI per XI ditambah 1 dikurangi XI. Di dalam kurung YI ditambah 1 dikurangi YI. Persamaan yang tadi dapat disederhanakan menjadi F1X sama dengan B0 ditambah B1 di dalam kurung X dikurangi X0. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya, di sini mengenai interpolasi Lagrange. Interpolasi polinomial Lagrange adalah polinomial dengan simbol Px dengan derajat n-1 yang melalui n titik yaitu x1, y1 sama dengan f x1. Kemudian x2, y2 sama dengan f x2. Dan seterusnya ya, sampai ke xn, yn sama dengan f xn. Dapat dinyatakan pula dengan rumus Px sama dengan sigma n J sama dengan 1 Pjx, atau di mana Pjx sama dengan Yj Pi n K sama dengan 1, K bukan sama dengan J, X sama dengan coret J X dikurangi XK per XJ dikurangi XK, atau dinyatakan dengan Px sama dengan X dikurangi X2, X dikurangi X3, dan seterusnya sampai Xn per X1 dikurangi X2, X1 dikurangi X3, sampai dengan Xn. Dikali Y1 ditambah X dikurangi X1, X dikurangi X3, sampai dengan Xn. Per X2 dikurangi X1, X2 dikurangi X3, X2 dikurangi Xn. Dikali Y2 ditambah sampai Yn ya. Nah, kemudian yang selanjutnya masih pada interpolasi Lagrange. Di sini terdapat contoh gambar ya, yaitu pada kurva yang naik dan kurva yang bergelombang. Di sini untuk n sama dengan 3 titik, fx sama dengan fx. Nah, dengan rumus dengan persamaan maksudnya x dikurangi x2, x dikurangi x3 per x1 dikurangi x2, x1 dikurangi x3 dikali y1 ditambah x dikurangi x1, x dikurangi x3 per x2 dikurangi x1, x2 dikurangi x3 dikali y2 ditambah x dikurangi x1, x dikurangi x2 per x3 dikurangi x1, x3 dikurangi x2 dikali y3.
Kemudian untuk materi selanjutnya di sini mengenai metode pencocokan kurva. Yang selanjutnya ya, yang tadi kan yang pertama interpolasi dan kemudian yang kedua itu yaitu regresi atau metode least square. Nah, least square juga di sini dibedakan menjadi dua jenis ya, least square garis lurus dan least square parabola. Yang kedua ada regresi atau metode least square. Misalnya kita ingin mendapatkan hubungan antara dua variabel X dan Y tentang pengaruh obat yang diinjeksikan ke dalam tubuh manusia. Dari 7 pasangan variabel X, Y seperti pada gambar berikut, kita dapat mencari hubungan dalam bentuk Y sama dengan Fx dari titik-titik tersebut, namun dalam kenyataannya terdapat error, misalnya pada titik ke I. F dikali XI sama dengan Y, I ditambah DI. Karena itu, bagaimana memilih Y sama dengan Fx yang dapat memberikan hubungan yang baik antara kedua variabel? Tentunya dengan meminimumkan error yang terjadi. Selanjutnya yang pertama adalah square garis lurus. Error yang terjadi untuk n titik adalah DI sama dengan F dikali XI dikurangi YI. I sama dengan 1, 2, N dan meminimumkan jumlah kuadrat dari error. Pemilihan jumlah kuadrat karena antar DI ada yang positif dan ada yang negatif. Bila fungsi yang diinginkan adalah linear Y sama dengan A0 ditambah AIX, maka DI pangkat 2 sama dengan F dikali XI dikurangi YI pangkat 2 menjadi sigma DI pangkat 2 sama dengan sigma F dikali XI dikurangi YI pangkat 2 sama dengan sigma dikali YI dikurangi A0 dikurangi A1 XI pangkat 2. S sama dengan sigma DI pangkat 2 sama dengan sigma dikali YI dikurangi A0 dikurangi A1 XI pangkat 2 menjadi do X dibagi do A0 sama dengan negatif 2 sigma dikali YI dikurangi A0 dikurangi A1 dikurangi XI menjadi 0. Selanjutnya do X dibagi do A1 sama dengan negatif 2 sigma XI dikali YI dikurangi A0 dikurangi A1 dikurangi XI sama dengan 0. Dengan membuka tanda sigma akan didapatkan menjadi sigma YI sama dengan N A0 ditambah A1 sigma XI. Sigma XI YI sama dengan sigma XI A0 ditambah A1 sigma XI pangkat 2 diperoleh A0 dan A1. A0 sama dengan sigma YI sigma XI sigma XI YI XI pangkat 2 dibagi N sigma XI XI sigma XI sigma XI sigma XI pangkat 2 dan A1 sama dengan N sigma XI sigma XI sigma XI YI dibagi N sigma XI sigma XI sigma XI pangkat 2 dan menghasilkan tabel seperti gambar seperti di bawah, yaitu A dan B. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mila Deliana. Nah, sedangkan pada least square parabola ya di sini dengan persamaan fx sama dengan a ditambah bx ditambah cx pangkat 2 sehingga kuadrat deviasi DI kuadrat ditambah D2 kuadrat ditambah D3 kuadrat ditambah sampai dengan DN kuadrat kurangi 1 ditambah DN kuadrat sama dengan sigma N1 D1 kuadrat sama dengan sigma N1 di dalam kurung YI dikurangi FXI kuadrat sama dengan sigma N1 dalam kurung YI dikurangi A ditambah BXI ditambah CXI kuadrat dan kuadrat luar. Dan untuk derajat M adalah Fx sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X2 ditambah A3X3 ditambah sampai dengan AMXM. Nah, di sini sehingga pada persamaannya dapat ditulis sigma N1 D1 kuadrat per diferensial atau do A1 sama dengan 2 sigma N1 XI di dalam kurung YI dikurangi A0 ditambah A1 X1
A 2x kuadrat ditambah AM X IM sama dengan 0. Kemudian turunkan kembali menjadi sigma N 1 D1 DI kuadrat sama dengan 2 sigma N 1 X1 kuadrat. Nah, dalam kurung YI dikurangi A0 ditambah A1XI A2X2 ditambah AMXIM sama dengan 0. Kemudian diturunkan kembali menjadi sigma N 1 DI 2 kuadrat sama dengan 2 sigma N 1 XI3 di dalam kurung YI dikurangi A0 ditambah A1XI A2X kuadrat ditambah AMXIM sama dengan 0. Sampai dengan lain-lainnya, sehingga di sini dapat disajikan ya persamaan seperti pada di sampingnya. Sigma N I dikurang 1 YI sama dengan A0. Sigma N I dikurangi 1 ditambah A1 sigma N I dikurangi 1 XI ditambah A2 sigma N I kurangi 1 XI kuadrat ditambah sampai dengan AM sigma N I dikurangi 1 XIM sampai dengan sigma N I dikurangi 1 XIM YI ya, dan lain-lain untuk penurunan rumusnya. Nah, sehingga ya pada skor parabola di sini A0, A1, A2 sampai dengan AM dapat dicari dengan menggunakan matriks. Masih ada sambungannya dengan skor parabola yang tadi ya. Tapi di sini terdapat dijadikan sebuah matriks, yaitu pada sisi kiri A0, A1, A2 sama dengan AM sama dengannya dapat dijadikan matriks seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai contoh soal. Baik, terima kasih kepada Temila Deliana untuk pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu pembahasan soal. Yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Contoh soalnya yaitu cari fungsi polinomial yang melintasi titik 1,5 dan 6,1 seperti gambar grafik di bawah. Untuk ada dua titik M, yaitu 1,5 dan 6,1. Derajat fungsi polinomialnya sama dengan N sama dengan M dikurangi 1, N sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Untuk bentuk fungsi linear Y-nya sama dengan A0 ditambah A1X. Untuk tulis sistem persamaan linear dalam bentuk matriks 1,5, X1-nya adalah 1, Y2-nya sama dengan 5. Untuk 6,1, X1-nya adalah 6, Y2-nya sama dengan 1. Lalu dibuatlah sebuah matriks seperti ini. Selanjutnya, selesaikan sistem persamaan linear untuk mendapatkan nilai A0, A1 memakai inverse matrix. Nah, untuk matriks yang A dikali X sama dengan B adalah matriks yang ini. Nah, untuk matriks gabungan A dikali matriks identitas yaitu yang ini. Untuk matriks identitasnya yaitu 1, 0, 0, 1 itu termasuk ke dalam matriks identitas. Nah, selanjutnya si matriks identitas ini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan sehingga menghasilkan di mana si A negatif satunya itu yang ini, yang matriks identitasnya ini diubah dulu menjadi menggunakan eliminasi Gauss-Jordan sehingga didapatkan baris pertama yaitu 6/5 dan negatif 1/5. Selanjutnya baris yang kedua yaitu negatif 1/5, baris keduanya 1/5, sehingga matriks identitas dikali A pangkat negatif 1. Lalu si ini dijadikan sebuah matriks A0
dan A1 sama dengan A negatif 1. Tadi A0-nya itu adalah 5, A1-nya adalah 1. Sehingga didapatkan A negatif 1 yaitu 6/5 untuk baris pertama, dan yang kedua negatif 1/5, dan baris yang kedua 1/5 menjadi 1/5. Selanjutnya yang matriks A negatif 1 dikali matriks baris pertama 5/1 menjadi seperti ini, semuanya dikali menjadi 5 dan 1, dan 6/5 dikali 5, lalu negatif 1/5 dikali 5 ditambah 1 yang ini yang 6/5 dikali 5 menjadi ditambah 1 negatif 1/5 dikali 1, selanjutnya negatif 1/5 dikali 5 ditambah 1/5 dikali 1, sehingga didapatkan 29/5 untuk baris pertama, dan untuk baris kedua yaitu negatif 4/5. Sehingga untuk nilai A0-nya adalah 29/5, dan untuk nilai A1-nya itu negatif 4/5. Selanjutnya mensubstitusikan A0, A1 ke Y sama dengan A0 ditambah A1X. A0-nya sama dengan 29/5, A1-nya negatif 4/5, yaitu menjadi Y sama dengan A0 ditambah A1X menjadi Y sama dengan 29/5 dikurangi 4/5X. Sehingga didapatkan untuk 1,5-nya yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 29/5 dikurangi 45 dikali 1 sama dengan 29/5 dikurangi 4/5 menjadi 25/5, dan hasilnya adalah 5. Untuk 6,1 yaitu Y sama dengan 29/5 dikurangi 4/5 dikali 6 sama dengan 29/5 dikurangi 24/5 sama dengan 5/5 menjadi 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk soal kedua yang akan dibahas oleh Mila Deliana. Terima kasih. Dan untuk contoh soal yang kedua yaitu mengenai regresi. Yang saya ambil untuk contoh soal regresi di sini yaitu square linear atau garis lurus ya. Nah, di sini tersaji dua buah sampel ya, di sini X dan Y. Nah, kemudian disediakan grafik. Nah, 4 di sini ya kelihatannya 4,30. Ini tinggal dibaca aja dari bawah ke pinggir ya. Nah, di sini sudah ditandai XI dan YI-nya. Nah, jadi nanti bagaimana kita mencari bahwa regresi ini garisnya kemana gitu pada data ini. Y dan R kuadratnya itu seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya ke penyelesaian, masuk ke penyelesaiannya. Di sini disajikan sebuah tabel untuk menghitung X, Y, YI, dan variabel-variabel yang lainnya yang dibutuhkan untuk mengisi pada persamaan yang telah disediakan ya. Nah, untuk XI, YI di sini yaitu perkalian dari XI dan YI. Itu dari data yang sudah kita lihat tadi pada tabel yang pertama ya, di sini dengan jumlah sampel ada 10 baris, dan di sini dimulai dari 0 ke 0. Nah, kemudian XI kuadrat ini itu perkalian dari XI dikuadratkan ya, jadi 4 dikali 4 ya, atau 4 akar 2. Nah, kemudian langsung saja jawab di sini. A1 sama dengan, nah di sini N-nya itu berapa tadi? 10 ya. 10 ini adalah berapa tadi? Datanya ada 10 baris. Nah, kemudian XI Y-nya berapa tadi? Nah, yaitu kita lihat di bawah di sini. Hasil dari sigma XI YI yaitu 204,32 ya. Kemudian sigma XI dan sigma YI di sini kita lihat saja ke sigma XI-nya 152 dan sigma YI-nya 186. Dibagi di sini N-nya tadi ada 10 baris. Kemudian sigma XI kuadratnya di sini
182 kuadrat kan ya, jadi 2912. Nah, kemudian sigma XI-nya tadi 152 kuadrat ya, sama dengan, langsung saja kita jumlahkan. Jadi hasilnya minus 3952 per 6016 dibagi. Jadi hasilnya yaitu minus 0,6569. Nah, kemudian kita cari rata-ratanya di sini, rata-rata dari Y, yaitu 186 dibagi 10. Sampel data sama dengan 18,6 rata-rata dari Y. Kemudian rata-rata dari X, 152 per 10 sama dengan 15,2. Nah, kemudian A0 di sini ya pada persamaan mencari kedua rata-rata yang tadi dijumlahkan semuanya. Rata-rata Y dikurangi A1 dikali rata-rata X sama dengan 18,6 ditambah 0,6569 dikali 15,2. Hasilnya 28,5849 dan kemudian Y-nya jadi berapa? Sama dengan Fx sama dengan 28,5849 dikurangi 0,6569 X harusnya di sini. Nah, kemudian masih pada soal lanjutan yang tadi, di sini persamaannya yang tadi ya, Y sama dengan Fx sama dengan 28,5849 dikurangi 0,6569 X. Nah, di sini maka terlihat ya gimana bentuk dari regresinya, yaitu garis yang biru ini. Karena yang merah ini adalah data yang tadi. Data yang sudah kita hitung tadi ya, dari awal pertanyaannya, yang tadi ya 4,30. Nah, kemudian di sini memiliki penyebaran data masing-masing ya. Jadi ada penyebaran data di sekitar rata-rata. Di sini jika garisnya lurus, Y dari rata-rata ini, maka apa standar errornya? Yaitu sigma N I sama dengan 1 YI dikurangi Y rata-rata kuadrat SY. Nah, sama dengan akar standar error ya yang tadi per N dikurangi 1, ini adalah standar deviasinya. Nah, sedangkan jika penyebaran datanya ini di sekitar regresi linier, yaitu garisnya ke atas ya, seperti ini, maka ini A0 ditambah A1X-nya, maka standar errornya di sini sama dengan sigma N I sama dengan 1. Nah, kemudian ini ya, nah jadi YI dikurangi A0 dikurangi A1XI kuadrat. Nah, maka perkiraan standar errornya di sini memakai rumus apa? SY per X sama dengan akar SR per N dikurangi 2. Nah, maka masih lanjutan yang tadi, di sini koefisien determinasi dengan rumus R kuadrat sama dengan ST dikurangi SR per ST. Adapun koefisien korelasinya di sini R sama dengan N sigma YI XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per akar N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat akar N sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI kuadrat. Nah, pada tabel di sini ya, A0 itu tadi kan sudah kita dapatkan ya dari persamaan yang koefisien korelasi itu, yang 28,585. Nah, sedangkan A1X1 itu tadi juga sebenarnya kita sudah dapatkan dari persamaan yang di atas ya. Nah, kemudian SR di sini dari mana tadi? Yaitu dari persamaan A0 dikali A1 X1. Jadi 16,34221. Nah, ST tadi apa? Y dikurangi Y rata-rata. Nah, seperti itu ya. Jadi apa didapatkan di sini? Penyelesaian lanjutannya. Yaitu pada N sama dengan tadi berapa datanya? 10 ya. 10 baris. Kemudian sigma XI-nya tadi berapa? 152. Kemudian sigma YI-nya 186. Sigma XI kuadratnya 2912. Kemudian sigma XI YI-nya sama dengan 2432. Ini tuh sebenarnya sudah kita ketahui ya tadi yang pada perhitungan di atas.
Kemudian pada X rata-rata juga 15,2 ini dari perhitungan yang tadi, kemudian Y rata-rata 18,6 sama ya dari perhitungan yang tadi. Nah, kemudian standar eh, apa tadi? Kita lihat standar deviasinya ya. Standar deviasi sama dengan sigma n i sama dengan 1 dalam kurung YI dikurangi rata-rata kuadrat sama dengan 496,4. Nah, kemudian standar deviasi pada sigma n i sama dengan 1. Nah, sini omega i kuadrat sama dengan sigma n i sama dengan 1 dalam kurung YI dikurangi A0 dikurangi A1 X1 kuadrat itu 226,7872. Sebenarnya tadi tuh yang data pada SR, nah ya pada data yang SR itu seharusnya dikurangi. Nah, kemudian apa koefisien determinasi menggunakan rumus yang tadi ya, R kuadrat sama dengan standar deviasi dikurangi standar error. SR itu tadi perkiraan standar error. Sebenarnya berapa? 496,4 dikurangi 236,7872 dibagi 496,4. Jadi hasilnya berapa? 0,522991068. Dan koefisien relasinya R sama dengan rumus N sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per akar N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat dalam akar lagi N sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI kuadrat sama dengan 0,723181214. Nah, maka pada hasil perhitungan mendekati apa? Yang dihitung menggunakan Excel ya. Jadi sebenarnya pada square linear ini garis lurus untuk membuktikan apabila perhitungan kita salah, maka kita dapat menggunakan Excel. Dengan nilai apa? R pada perhitungan 0,723 ya, ini pada koefisien relasi. Dan kemudian standar error di Excel 0,523. Itu mendekati ya, karena tadi yang dicari Y-nya dan R kuadrat. Maka di sini regresinya sudah dapat diketahui, yaitu lurus seperti pada grafik yang ditampilkan ya, yang biru ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada kekurangan, saya serahkan kepada moderator. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 8 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.